selanjutnya ya, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Ya, silakan juga dipimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dimulai. Yang kelas 4 ibu tanya dulu. Siapa yang nggak hadir? Hadir semua. Kelas 5? Hadir semua. Ya. Nah, jadi kelas 4 dulu ya. Nanti setelah kelas 4 baru kelas 5 dikasih materinya di sini. Kita belajar tentang kelas 4 ya. Yang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bacaan teks ya. Jadi di sini gagasan pokok adalah ya ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Nah, paragraf. Sedangkan di sini gagasan pendukung berkaitan dengan jumlah, komposisi, dinamika penduduk suatu wilayah. Nah, ya. Jadi di sini contohnya. Contoh di sini membaca buku juga membantu memperluas kosakata. Oke ya. Jadi di sini gagasan pendukung itu adalah gagasan pokoknya ya. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Jadi ide pokok itu biasanya dia terletak biasanya itu paling awal, kalau nggak paling awal dia di akhir dan juga di tengah-tengah biasanya ya. Nah biasanya gagasan pokok ini biasanya kita ambil contoh di sini buku majalah. Nah, majalah itu biasanya ada cerita tentang apa biasanya? Cinderella misalkan. Nah, Cinderella misalnya di situ paragraf pertama kan di sini kan paragraf pertama, terus yang kedua. Nah, di sini ada cerita-ceritanya kan. Biasanya dia bilangin itu paragraf ide pokok itu biasanya yang paling pertama itu namanya ide pokok ya. Yang pertama ide pokok yang pertama itu. Terus yang keduanya itu baru gagasan, ya. Nah, nanti kalian buka di buku cetak kalian ya halaman 26 di sana ya kalian silakan nanti ibu kasih tugas yang buat kelas 4 kalian mencari satu contoh ya satu contoh teks bacaan ya
boleh di dalam majalah, boleh di novel, boleh, silakan, yang penting buku cerita, ya. Oke. Nah, jadi sementara Ibu tinggal dulu ya. Ibu lanjut kelas 5, silakan buka bukunya dulu, boleh dikerjakan sekarang, boleh ya. Oke. Untuk kelas 5, nah, kelas 5 kita menjelaskan tentang alat gerak pada hewan dan manusia. Alat gerak hewan dan manusia, ya. Alat gerak hewan dan manusia beserta fungsinya. Oke, beserta fungsinya. Nah, tujuannya di sini ya agar kalian itu bisa menjelaskan ya, misalkan di sana manusia itu bergeraknya dengan apa, fungsinya buat apa, misalkan. Nah, di sini Ibu kasih contoh di sini. Di sini contohnya misalnya manusia. Manusia, alat geraknya apa? Kaki dan tangan. Kaki dan tangan. Oke. Fungsinya buat apa? Kaki untuk berjalan. Oke, kaki untuk berjalan. Kalau tangan? Tangan apa? Untuk memegang, melakukan suatu aktivitas. Oke, ya. Nah, sekarang coba Ibu suruh maju si Akila. Nah, ini Akila maju ke depan. Ibu tanya dulu sama Akila. Sebutkan alat gerak pada hewan beserta fungsinya. Ayo. Ikan ekornya untuk berenang. Oke, terus? Ayam kakinya untuk berjalan. Ada lagi? Kucing 4 kakinya untuk berjalan juga. Ada lagi? Hewannya apa? Burung sayapnya untuk terbang. Oke, benar semuanya? Benar. Oke, silakan Akila bertangan berbalik. Nah, sudah paham semuanya? Sudah ya? Mudah kan? Nah, sekarang Ibu kasih tugas sama kalian, keluarkan buku latihannya, ya. Nah, kalian di sana cari, ya. Nah, cari di sana alat gerak manusia dan hewan beserta fungsinya. Silakan dikerjakan, ya. Oke. Yang kelas 4 gimana? Ngerti tadi? Paham? Oke, nanti yang kelas 4 itu ya kalian boleh bekerja sama teman-temannya nanti, ya. Kalian cari di sana buku cerita tentang apa, misalnya apa ya biasanya? Hafiz? Buku cerita. Biasanya pernah baca buku cerita tentang apa? Ayo, si Anis? Banyak loh cerita-cerita tuh. Tentang Cinderella, tentang apa lagi? Ruang putih bawang merah, apalagi biasanya itu bawang seperti itu. Biasanya kalau ide pokok itu biasanya cerita yang paling awal, bisa jadi dia itu ada di mana ataupun di akhir. Oke? Ya, jangan lupa ya tugasnya ya.